Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sasu Nur Fitri, mahasiswa Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Kerajaan Mughal dan politik Kerajaan Mughal. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester 1 pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Selamat menonton! Kekaisaran Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi di India, sebab kekaisaran ini menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk suatu imperium Islam yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Kekaisaran Mughal bukanlah kerajaan atau kekaisaran Islam pertama di India. Nah, jadi kekaisaran Mughal itu adalah kekaisaran yang menandai puncak perjuangan panjang membentuk sebuah imperium. Nah, kata imperium tersendiri itu artinya adalah kekaisaran Islam yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Nah, kekaisaran Mughal juga bukan kekaisaran Islam pertama yang ada di India, melainkan sebelum kekaisaran Mughal itu datang, ada juga kekaisaran atau Kesultanan Delhi. Oke, kita lanjut. Kekaisaran Mughal, Mughal atau Mughal ini didirikan oleh Zaid ud Muhammad Babur dari tahun 1526 sampai 1530. Ia adalah salah satu anak keturunan dari Timur Lek, pendiri dinasti Timuriyah. Ayahnya adalah Umar Syekh Mi'raj, penguasa Pergahna, dan ibunya Kulugnigar Khanum adalah keturunan dari Cekhitai Khan, anak dari Genghis Khan. Babur muda mewarisi darah Pergahan dari orang tuanya ketika masih berusia sangat muda, yaitu 11 tahun. Babur muda berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada kala itu. Nah, jadi Babur muda ini walaupun usianya masih belasan tahun, Babur tuh sudah bertekad dan berambisi untuk menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah. Pada awal dari usahanya, Babur mengalami kekalahan, akan tetapi karena mendapat bantuan dari pemimpin kerajaan Safawi, yaitu Raja Ismail I, akhirnya Babur berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Oke, dilanjut. Pada tahun 1505 Masehi, Babur menduduki kekuasaan di Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah Kabul dapat ditaklukkan, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Kala itu Ibrahim Lodi, penguasa terakhir dari Kesultanan Delhi di India, mengalami krisis sehingga stabilitas kepemerintahan menjadi tidak terkendali. Nah, jadi Babur berhasil menduduki kekuasaan di Kabul gitu, di Afghanistan. Terus dia juga mengekspansi
mengekspansi itu adalah arti kata ekspansi itu suatu usaha untuk menambahkan ukuran jumlah dan kepentingan tertentu. Nah, jadi Babur itu meluaskan kepemimpinannya sampai ke India. Oke, dilanjut. Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama dengan Daulah Khan, gubernur Lahore, Pakistan, mengirim utusan ke Kabul meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan kepemimpinan Ibrahim Lodi di Delhi. Permohonan tersebut langsung disambut dengan baik dan diterima oleh Babur. Nah, Alam Khan ini adalah paman dari Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi adalah pemimpin atau kaisar dari Kesultanan Delhi di India. Nah, jadi Alam Khan, paman dari Ibrahim itu ingin meminta bantuan kepada Babur untuk menjatuhkan kepemimpinan Ibrahim Lodi. Nah, karena di slide sebelumnya kan Babur itu ingin meneruskan ekspansinya ke India untuk mengekspansinya, meluaskan kekuasaannya itu sampai ke India, dan pas untuk waktunya karena Alam Khan meminta bantuan, keinginan dari Ibrahim Lodi yaitu ingin meluaskan kekuasaannya sampai ke India. Oke, dilanjut. Pada tahun 1525, Babur berhasil menguasai Punjab dan ibu kota Lahore. Setelah itu Babur memimpin bala tentara menuju Delhi. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipat yang dikenal dengan pertempuran Panipat I. Nah, jadi Babur itu berperang dengan kerajaan atau Kesultanan Delhi di India pada tanggal 21 April. Oke, lanjut. Ibrahim Lodi beserta ribuan bala tentaranya terbunuh. Pada pertempuran itu, Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dari pertempuran tersebut dan memenangkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian berdirilah dan dimulailah awal dari Kekaisaran Mughal di India. Nah, jadi sebelum Babur masuk ke India itu, Babur tuh berperang dulu. Perang yang tadi itu disebut Perang Panipat I. Nah, setelah berperang sudah Babur yang menang, Ibrahim Lodi kalah. Disitulah dimulainya Kekaisaran Mughal di India. Oke, lanjut slide berikutnya. Kemajuan pada bidang politik adalah pada penerapan sistem Seyusul Equal atau bisa disebut dengan sistem toleransi universal. Sistem yang diterapkan ini tentu sangat tepat mengingat kala itu agama dan kepercayaan mayoritas adalah Hindu, sedangkan Kekaisaran Mughal adalah kekaisaran yang merupakan sistem pemerintahan Islam. Nah, jadi Seyukul itu adalah sistem pemerintahan yang mana di dalam wadah pemerintahan tidak membedakan suku, ras, budaya, bahwasanya diketahui India merupakan negara
multikulturas. Nah, jadi pemerintahan di sono itu ketika itu menerapkannya sistem ini, dan dalam sejarah ada dua sistem yang merupakan hasil dari penerapan sistem ini, diantaranya adalah Dinhil dan Mansadri. Nah, Dinhil ini artinya itu sebuah ajaran yang memandang semua agama adalah sama dan agar semua rakyat dapat keadilan yang sama. Jadi tidak membedakan agar semua rakyat mendapatkan keadilan yang sama. Dan yang kedua, Mansadari, sistem administrasi yang diperkenalkan oleh Akbar di Kerajaan Mughal pada tahun 1571. Kata mansab berasal dari bahasa Arab yang berarti jabatan. Nah, pada masa Akbar ini pada masa Akbar ini menganut sistem administrasi yang administrasi Mansadri. Nah, Akbar itu adalah anak dari Hayamun. Hayamun itu anak dari Babur. Nah, jadi Akbar ini cucu dari Babur. Oke, sekian pembahasan kali ini. Sebelum ditutup presentasinya, ada sebuah kutipan kecil di dalam buku Dinasti Mughal, yaitu sejarah adalah suatu perjanjian di antara orang-orang yang sudah meninggal, mereka yang masih hidup, dan mereka yang belum dilahirkan. Sejarah itu bukan untuk dilupakan, akan tetapi untuk diingat dan diambil pelajarannya untuk masa yang akan datang. Oke, thanks for your attention. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.